Selamat datang kembali di channel Ana Elektro. Jadi di kesempatan hari ini aku akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua, sharing mengenai penggunaan function block atau FBD, bahasa pemrograman yang terdapat pada PLC, khususnya PLC Omron CX Programmer. Nah, seperti biasa kita di sini pilih penggunaan PLC-nya. Di sini kita pakai CP1L. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada tutorialnya, ada baiknya teman-teman like video ini agar kreator lebih semangat untuk membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan lonceng agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Ana Elektro. Baik, sebelum kita masuk ke FBD-nya atau penggunaannya, di sini pastikan dulu PLC yang teman-teman gunakan ini adalah PLC yang support function block. Nah, untuk CP1L ini support. Nah, untuk ini seperti CP1E, kita coba di sini. CP1E default aja 20. Nah, dia ini nggak support. Nah, yang nggak ada gambar function block di sininya, nggak ada tulisan. Berarti PLC kalian tidak support untuk function block diagram. Nah, mungkin kalian sesuaikan aja sama PLC kalian. Nah, untuk mencarinya kalian bisa baca di manual book PLC-nya apakah support. Nanti biasanya pada manual book terdapat fungsi-fungsi atau fitur yang bisa kita gunakan pada PLC yang kita punya. Nah, maka dari itu karena kita mau pakai function block diagram, kita pakai CP1L. Nah, di sini udah kita masuk pada CP1L. Nah, di function block ini sebenarnya terdapat dua jenis. Kalian langsung klik kanan aja di sini. Insert function block. Nah, di sini ada ladder function block, ada juga struktur text. Tapi fokus kita di sini adalah ladder. Nah, kita tekan, kita kasih nama misal start atau sistem on motor, atau gini aja, on motor. Oh ya, karena dia nggak bisa spasi, jadi harus ada tanda garis bawah untuk memisahkan antar kata di function block ini. Jadi nggak boleh spasi dia, teman-teman. Nah, di sini kita masuk aja ke dalamnya, klik 2 kali. Nah, di sini ada pembagiannya internal, input, output, in, dan eksternal. Nah, akan saya jelaskan satu-satu. Untuk internal nih berarti ladder atau input output yang terdapat di dalam ini tidak dikeluarkan di function block nanti akan lebih jelasnya di depannya. Makanya ada baiknya teman-teman jangan skip video ini, tonton sampai selesai agar paham fungsi dan cara penggunaan dari function block diagram ini. Nah, di sini ada internal tadi. Nah, artinya internal dia ada di dalam ladder function block ini, tapi kita tidak membutuhkan memori. Nah, perbedaannya pada kita menggunakan function block atau tidak adalah kita harus membuat variabel. Nah, variabel itu yang teman-teman nanti isi mau menggunakan alamat mana. Nah, nanti akan lebih jelasnya di selanjutnya. Nah, untuk input yaitu seperti biasa, input berarti masukan. Kalau di nanti di function blocknya nanti dia terdapat di sebelah kiri untuk input, dan untuk output yaitu keluaran, berarti benar-benar output terdapat pada function block nanti. Dan untuk in out ini saya belum pernah menggunakannya dan kita skip. Dan untuk eksternal ini flag. Nah, jadi yang eksternalnya adalah flag yang terdapat pada PLC Omron CX Programmer khususnya. Nah, ini flag yang bisa kita gunakan. Nah, di sini sebelumnya kita gunakan input, misalnya kita pakai aja, misal kita kasih nama nih. Saya ulang. Nah, klik kanan, insert. Nah, kita kasih nama misal inputnya start 1. Nah, nggak bisa spasi dia. Start 1. Nah, tipe datanya ball, soalnya boolean, dia kan input on off. Nah, ini usage kita gunakan input. Nah, pembagiannya input, oke. Nah, di sini kita masuk
yang kedua yaitu stop. Nah, tetap full input, inisialnya false atau posisi awalnya false. Nah, output di sini kita kasih nama motor. Output. Nah, di sini kita bikin nih, kalau udah kita bikin variabelnya di sini, kita bikin program laddernya. Kita ketik start 1. Nah, terus kita tulis tuh, ini udah ada nih, stop. Nah, terus untuk motor seperti biasa pada ladder pada umumnya. Nah, di sini. Nah, di sini program sudah selesai untuk on off motor. Nah, untuk cara manggilnya teman-teman langsung aja ketik atau ketik di keyboard itu F. Nah, FB invocation, enter. Nah, di sini kita mau menggunakan function block yang mana? Nah, ini kan karena satu nih, jadi cuma satu pilihan. Nah, ini kan karena masih satu, jadi satu pilihan. Nah, di sini kita kasih nama on motor. Nah, karena dia nggak bisa spasi, langsung on motor. Nah, nih. Nah, ini yang tadi dimaksud di dalam tadi. Nah, ini input terdapat di sebelah kiri. Nah, ini output. Ini output. Output yang tadi kita masukkan di di sini. Nah, ini output motor. Dia mengeluarkan. Nah, tapi di sini teman-teman, karena function block ini bentuknya variabel, nah di sini kita memiliki kebebasan untuk menyimpan ini di alamat mana. Nah, ini keunggulannya. Nah, untuk menghidupkannya biar function block ini hidup, di sini kita langsung p on aja, atau ya p on. Nah, artinya function block ini hidup terus. Tapi karena di dalam function blocknya ada ladder, jadi dia tidak mengeksekusi apa-apa. Nah, di sini kita isi parameter misal 0.00. Nah, di sini langsung enter tadi 0.01. Enter. Nah, di sini lagi outputnya. Kita enter 100.00. Nah, di sini program kita sudah selesai. Langsung kita walk online simulator aja. Nah, nih seperti pada ladder ini, berarti ketika start 1 ditekan maka motor hidup dan mengunci, dan ketika stop ditekan maka dia akan memutuskan dan motor akan mati. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita hidupin, kita kasih value-nya 1. Nah, motor hidup. Ketika kita matiin, value 0, motor tetap hidup, dan ketika stop ditekan dia akan mati. Nah, itu untuk input outputnya, teman-teman. Nah, di sini untuk input outputnya sudah cukup jelas kalau teman-teman mendengarkan dengan cermat dari awal. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai internal. Nah, di sini kita pakai internal. Internal misalnya internal 1. Nah, di sini berarti kita ganti jadi internal 1. Nah, di sini kita ganti jadi internal 1. Nah, di sini output dari dari kontak dari internal 1. Baru kita menghidupkan motor. Nah, sebenarnya sama aja goals yang mau kita capai, yaitu kan mau menghidupkan motor. Nah, tapi di sini untuk memperjelas fungsi dari internal ini. Nah, internal ini dia terdapat di ladder, tapi kita tidak perlu menggunakan memori, baik itu I/O atau juga memori lain sebagainya. Dia hanya terdapat di dalam function block ini, tapi tidak dikeluarkan. Nah, kita lihat di luar. Nah, sama, dia akan sama dan cara kerjanya juga masih tetap sama. Nah, di sini kita udah walk online simulator. Ketika saya hidupkan value 1, nah maka dia cara kerja tetap sama. Kita matiin. Nah, kita lihat di dalamnya. Nah, ini tombol start ditekan, dia melalui internal 1 yang udah kita deklarasikan tadi variabelnya di internal. Nah, kontak ini mengunci ini, dan kontaknya juga untuk menghidupkan motor. Nah, ini tadi yang saya jelaskan di awal video
mengenai internal, maksud tadi dikeluarkan di function block itu seperti apa. Nah seperti ini, dia di ladder itu ada dideklarasikan variabelnya, tapi dia tidak keluar di sini. Nah untuk kasus penyelesaian kasus yang rumit kan biasanya menggunakan internal memory itu. Nah pada function block ini sangat membantu teman-teman. Jadi teman-teman menggunakan internal ini untuk baru nantinya untuk menghidupkan output tanpa menggunakan memori. Biasanya kalau teman-teman menggunakan memori kan menggunakan internal seperti menggunakan W 0.00 dan lain sebagainya. Nah ini kita tidak perlu, kita hanya mendeklarasikan sebuah variabel di dalam function block tadi. Nah di sini cukup dideklarasikan internal 1, tipe data apa dan initial value-nya apa. Nah itu udah, tanpa kita menyimpan ini ke alamat berapa itu sudah tidak diperlukan, karena dia ini bukan addressing tapi dia variabel. Dia initial variabel tanpa menggunakan alamat. Kalau kita mau menggunakan alamat ya kita menggunakan input atau output atau juga in out. Nah itu baru harus menggunakan alamat karena dia dikeluarkan dia di sininya nantinya. Dia butuh alamat baru bisa dieksekusi. Tapi kalau internal tidak, dia hanya di dalam function block tanpa harus dikeluarkan, tapi kerjanya, prosesnya dia sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah kita ulang sekali lagi. Nah di sini kita tekan tombol start, kita hidupin, terus kita matiin. Nah di sini dia bekerja sesuai, dan ketika tombol stop ditekan, nah maka dia akan mati. Dan ketika tombol start ditekan lagi, dia maka akan hidup kembali. Oke, mungkin segitu aja teman-teman mengenai tutorial penggunaan function block diagram bahasa pemrograman pada PLC Omron CX Programmer. Mungkin itu aja tutorialnya. Jika dirasa kurang memahami, silahkan diputar ulang video ini. Tapi saya rasa jika teman-teman mengikuti video ini tanpa di skip dari awal, pasti akan paham mengenai penggunaan function block ini. Jika kalian udah mengerti dasar-dasar dari pemrograman PLC Omron ini CX Programmer di video-video sebelumnya. Nah untuk tutorialnya saya rasa udah cukup. Jika ada yang kurang silahkan tulis aja di kolom komentar, atau juga mengenai request untuk pembahasan video-video tutorial selanjutnya, silahkan teman-teman request aja di kolom komentar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah mengikuti video dari detik 0 sampai di ujung video ini. Silahkan teman-teman like video ini jika dirasa video ini bermanfaat. Dan untuk yang baru bergabung di channel ini, silahkan teman-teman subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Anak Elektro ini, yang tentunya bermanfaat bagi sobat elektro di sana untuk membahas mengenai otomasi, elektronik, dan dunia kelistrikan lainnya. Saya pamit undur diri. Akhir kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.